Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul kembali setelah aktivitas siang hari tadi. Kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, ya, ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas mengenalnya kita kepada agama ini, kualitas di mana kita lebih dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa likunatin shalihah ila hadratin nabil mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ansarihi syai'ulillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal batla hadrat li ustadzina wa muallimina wa mursyidina wa muhadzibina khususan muallim hadzal kitab Nafsul Ibad, ini Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ja'far Al-Asqalani, disyarahkan oleh Al-Imam Muhammad Nawami bin Umar Al-Jawi. Wa nafa'na bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summal fadla hadrat li ustadzina wa muallimina, guru-guru kita yang telah berjasa menanamkan ilmu kepada kita, dan juga oleh abaina, kedua orang tua kita yang sudah banyak berjasa kepada kita. Sematkan nama mereka dalam hati kita. Kita mohon kepada Allah, kalau yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosanya. Yang masih hidup dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istatu bi darbin la tulu ma sya'allah qabluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun wa ayatun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مهجور وحذر مهجور ومن جميع سرور تدرسنا بالله من عدونا وعدونا من شاك أرسلنا إلى كل عرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله عظيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس واردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إبلاس وأيديكم من الرجل إلى الرأس لا سهلا يجدع ولا جبلا يقطع بألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكرة والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. Halaman 20 Nasaliwat. Halaman 20 makalah yang kedua. Kira-kira berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5 20, 30. Maaf 9 baris dari atas. Halaman 30. Al-maqalatus tsaniyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan. Sa itu artinya akan, ya'ti datang, zamanun suatu masa, ala atas, ummati umatku, yuhibbuna mereka mencintai, khamsan 5 perilaku. Di situ dijelaskan minal khisali. Akan datang kata Nabi Muhammad SAW suatu masa nanti, suatu zaman, suatu waktu, ala ummati terhadap umat Islam, umat yang menyatakan dirinya beragama Islam, umatnya Nabi Muhammad, yuhibbuna mereka mencintai, khamsan 5 minal khisali perilaku atau perkara, wa yansawna khamsan dan mereka melupakan 5 min maqabalatiha. Min maqabalatiha, maqabalah artinya perimbangan, perbandingan atau perimbangan lah. Jadi 5 yang dicintai, ya, 5 yang dilupakan sebagai perimbangannya. Yang pertama, yuhibbuna dunya, mencintai dunia, fayashtaghiluna biha, sibuk, ya, maka mereka sibuk mengurusin dunia itu. Yuhibbuna dunya fayashtaghiluna biha, maka mereka sibuk bekerja, berusaha mencari nafkah, ya, mencari berbagai usaha, meningkatkan apa saja yang ingin ditingkatkan, memperkaya diri, mencari jabatan setinggi-tinggi, itu dunia, ya. Fayastaghiluna biha, sibuk dengan berbagai urusan dunia, di mana dunia yang itu yang bakal ditinggalkan.
Yang dimaksud dunia di sini adalah yang hanya untuk kepentingan kenikmatan. Kalau selama itu dipergunakan untuk kepentingan akhirat, meskipun itu kelihatannya dunia, itu bagian dari akhirat. Kalau kita ke masjid ini memakai kendaraan motor, kelihatannya urusan dunia, tapi karena kendaraan itu digunakan untuk ke masjid, untuk menuntut ilmu, untuk mencari nafkah, maka itu menjadi urusan dunia. Yuhibbuna dunya, menjadi urusan akhirat maksudnya gitu ya. Jadi apapun yang kita jadikan jembatan untuk ke akhirat, maka itu akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan jembatan menuju akhirat. Sepandai-pandainya lah kita, ya pandai-pandailah menggunakan apa yang kita miliki untuk berjembat di atas dunia ini sampai kita selamat menuju akhirat. Begitu. Jadi mereka, kata Rasulullah, begitu mencintai dunia sehingga yang dikhawatirkan melupakan akhirat itu ya. Ya, wa yansawnal uqba, ini wa yansawna, melupakan uqba. Uqba itu akhirat ya. Uqba. Wa yansawnal uqba, melupakan, mereka melupakan uqba. Ayatrukunal amal. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi, yatrukuna, mereka meninggalkan amal lil akhirati, untuk akhirat mereka. Jadi sibuk mengejar dunia ya, berangkat pagi-pagi sebelum sholat subuh, mestinya kan sholat subuh dulu berjamaah baru berangkat, itu mah nggak apa-apa kalau gitu. Sebelum sholat subuh, bahkan sholat subuhnya kadang-kadang terlewatkan, nggak sholat subuh, berangkat lebih banyak begitu. Nah, itu mah yatrukunal amal lil nggak meninggalkan amal dunia ya, meninggalkan amal untuk dunia sehingga melupakan amal akhirat. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Mencintai dunia, boleh saja mencintai dunia asal dijadikan alat bantu kita untuk mencapai akhirat ya. Sebab kita nggak bisa hidup di dunia ini mencapai akhirat itu kecuali dengan dunia itu sendiri kita jadikan jembatan. Terus yang kedua, wa yuhibbuna daura fayashtagiluna bizinatiha, mereka mencintai tempat tinggal. Daura itu tempat tinggal, manzil ya, tempat menetap ya, tempat menetap keluarga, tempat menetap ya, sanak famili, berusaha ya, mencintai tempat tinggal, bahkan tempat tinggal dibuat semewah mungkin, tujuannya adalah untuk kenyamanan. Fayashtagiluna bizinatiha, mereka sibuk dengan menghias tempat tinggal itu semewah mungkin, semenarik mungkin, senyaman mungkin begitu kan. Yuhibbuna daura fayashtagilu bizinatiha, kata Rasulullah, mereka mencintai tempat tinggal, wa yansawnal kuburo, dan mereka melupakan kubur ya. Padahal tempat kita yang bakal lama itu justru di dalam kubur ya, justru itu dilupakan. Ayat rukunal amala litanwiriha, yakni meninggalkan amal soleh untuk menerangi kubur itu ya. Sebagaimana kita maklum, kubur itu kan gelap sekali ya, kita dimasukkan ke dalam satu lubang yang kecil sekali seukuran badan kita, dihadapkan ke tanah muka kita ya. Sayyidina Utsman itu paling takut, kalau artinya paling bersedih dia kalau bercerita tentang kubur. Kalau bercerita tentang akhirat begitu ya, padang mahsyar, mizan dan sebagainya, enggak sedih dia, tapi begitu cerita tentang kubur langsung nangis dia. Kenapa? Ditanya begitu kan. Karena kalau di dalam kubur itu kita sendiri mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Oleh karena itu Sayyidina Utsman lebih takut kepada kondisi di kubur yang kita sama-sama sering dengar, sangat menakutkan ya. Jadi kata Rasulullah, mereka mencintai tempat tinggal di dunia sementara mereka melupakan tempat tinggal yang bakal mereka tinggali lebih lama, ya ini di kubur ya. Bahkan yang maksud ini mungkin alam akhirat ya. Untuk menghiasi kubur itu ya, dinaungi, disinari dengan sinar yang terang.
Orang yang soleh meninggal dunia, ya, kuburnya itu diluaskan sejauh mata memandang. Begitu selesai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, yang ditanyakan, diinterogasi begitu sama malaikat selesai, maka disuruh tidur. Ya, berapa lama tidurnya? Tergantung sampai hari kiamat lah. Ketika dia tidur, maka dia diberikan sudah masuk gitu ya, bau aroma surga, walaupun belum melihat surga ya, tapi udah diperlihatkan alam kehidupan dia yang akan datang, udah dikasih lihat kan ya, tempat tinggal dia yang akan datang tuh udah dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sudah selesai pertanyaan itu disuruh tidur menunggu gitu ya. Nah, pandangan dia itu sejauh mata memandang ya, dia lihat keindahan begitu. Sebaliknya kalau orang yang jahat, orang yang di dalam kuburnya tidak, pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab, kuburnya itu menyempit ya, bahkan dikatakan kuburnya itu begitu ya, membuat tulang belulangnya itu sampai hancur, dan dibuat kuburnya gelap ya, siksa setiap hari. Nauzubillah. Kita lanjut. Yang ketiga ya, wa yuhibbunal mala, dan mereka mencintai harta benda ya. Fayastagiluna bi jam'ihi, dan mereka sibuk mengumpulkannya. Kan kondisi begitu. Ya, zaman sekarang itu banyak orang sibuk mencari harta benda ya, untuk keperluan persiapan hari tua. Sementara mereka yang saunal hisab, mereka melupakan hitungan Allah, perhitungan Allah, hisab, hari di mana kita diperhitungkan setiap amal kita. Ya, sejak kita balik sampai kita meninggal, amal kita itu diperhitungkan. Enggak ada yang luput, semua itu tercatat baik. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut kita, perkataan apapun itu, baik, yang jahat, yang main-main, yang serius, yang sendau gurau, itu tercatat lengkap, nggak ditertinggal. Itu kata Allah kan, ma yalfizu min qaulin ya illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada yang terlontar dari mulut kita ini kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Begitu, semuanya tercatat lengkap. Makanya hati-hati kita, sendau gurau kita itu bakal menyebabkan kita mungkin diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi mencintai harta, sekali lagi bukan tidak boleh, tapi jangan sampai melupakan hari perhitungan. Yaghfuluna hisabillahi ta'ala iyyahum, melupakan bahwa mereka akan dihitung semua kenikmatan yang sudah diberikan dunia itu kepada mereka, bahwa Allah akan menghisap mereka, akan menghitung mereka. Melupakan, apa namanya? Gofil itu artinya bukan melupakan, artinya melalai lah gitu. Kita tahu, setiap orang tuh tahu bahwa suatu saat nanti di hadapan Allah akan dihisap. Tahu setiap orang tuh. Tapi karena kita lebih cenderung kepada kesibukan di dunia, sehingga kita lalai mempersiapkan yang nantinya akan ditanya oleh Allah dihisap itu. Kebanyakan gitu kita, ya. Lalai, ya. Jadi lalai mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua harta benda yang kita miliki. Fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Karena sesungguhnya harta benda yang kita miliki itu, ya, sekecil apapun itu yang pernah kita terima, yang halalun di situ, ya, yang halal di situ justru nanti akan dihisab. Ada hisab. Fa innal mala halalun hisabun. Harta yang kita terima sebagai satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, harta itu halal, dihisab. Ditanya sumbernya dari mana, ya, sumbernya dari mana, terus pemanfaatannya kemana, begitu ya, kan ditanya. Itu siap, ya, kita setiap nikmat itu kan, setiap nikmat yang kita miliki, apalagi kalau yang haram, wa haramuhu iqabun. Yang haram itu disiksa, ya, yang haram udah pasti disiksa. Kalau kita memperoleh harta dari yang haram,
siap-siap kita menerima siksa dari Allah. Oleh karena itu jangan sampai tercampur tuh antara yang halal dengan yang haram. Sedikit pun jangan sampai ada bagian dari harta kita itu milik orang lain, entah itu sejengkal tanah gitu ya, yang kita ambil. Mungkin pada saat kita mungkin membangun rumah secara diam-diam kita geser itu patoknya, itu kita tanggung jawab di hadapan Allah. Luar biasa itu kan. Sejengkal itu kan kalau dikalikan 700 meter gede gitu kan. Ya, tanggung jawab. Gitu ya. Jadi kita jangan sampai, nah mumpung masih hidup kan kita nggak tahu nih ya. Mungkin mumpung kita masih hidup, kalau ada buru-buru diselesaikan. Jangan sampai kita memikul tanggung jawab, disuruh memikul beban di akhirat itu ya. Tanah yang kita ambil itu disuruh pikul di pundak kita. Kalau ngambilnya sedikit, kalau ngambilnya banyak, bagaimana nanggungnya itu ya. Yang haram disiksa, yang halal dihisab ya, sampai detil gitu ya. Nah, insya Allah kalau orang yang beriman, kalau orangnya mukmin, di dalam hadis itu hisabnya itu hisaban yasira, hisab yang gampang, yang mudah. Cuman perjuangan untuk mendapat hisaban yasira ini harus selalu diminta begitu kan. Setiap hari kita minta, ya Allah mintakan hisaban yasira yang mudah. Yang mudah itu pengertiannya Allah kasih lihat semua amal baik kita, Allah kasih lihat semua kejahatan kita. Banding antara baik dan jahat, misalkan jahatnya menang ya, jahatnya lebih banyak, tapi di situ ada rahmat Allah sehingga ya Allah tetap Allah masukkan kita ke surga karena Allah kasihan sama kita. Karena banyak sejak kita minta sejak di dunia kan, hisab yang ringan gitu kan. Kan orang masuk surga itu cuma ada 3 kategori, ada yang nggak pakai hisab ya, ada yang dihisab dulu, ada yang tanpa dihisab langsung masuk neraka. Yang dihisab dulu yaitu banyakkan para sahabatnya yang sudah dijanjikan oleh min asyaratil mubasyaratil bil jannah ya. Sahabat-sahabat yang perang Badar, perang Uhud itu adalah sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dan juga diantara kita juga ada nanti insyaallah di dalam satu hadis yang yang sudah bisa dipastikan masuk surga itu sekitar 70.000 orang. Ya, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Dikit. Tapi Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Sehingga permintaan Rasulullah itu ditambah dari 70 itu membawa 70 lagi, 70.000. Jadi banyak kan? Nah, itu jumlahnya. Jumlahnya jadi banyak. Jadi yang pertama masuk surga tanpa hisab. Yang kedua masuk surga dengan hisab. Ya, hisabnya yang ringan, langsung masuk. Ada lagi masuk surga disiksa dulu. Ini kan lain lagi. Jadi 3. Ya, masuk surga dia, tapi setelah disiksa dulu di neraka itu. Ya, berapa tahun atau berapa hari atau berapa jam? Ya, tergantung dari masing-masing dosanya. Sejauh mana dosanya? Ada yang 1 jam, ada yang mungkin beberapa menit, ada yang mungkin hanya sesaat. Sesaatnya di sana kan beda dengan saat jin. 1 hari di sana kan di dalam beberapa hadis dikatakan sama juga 1 hari 1000 hari di dunia. Ya, hati-hatilah kita. Jangan berhayal kepengen atau ya menganggap sepele gitu, nanti juga dimaafkan, jangan begitu. Pokoknya kita berjuang jangan sampai masuk neraka. Bagaimanapun caranya kita berusaha. Mungkin sejak masih kita hidup ini semua berkaitan dengan yang mungkin menjadi tanggung jawab kita diselesaikan. Gitu ya. Mencintai harta benda, sibuk mencari harta benda dengan mengumpulkannya bukan nggak boleh. Boleh saja asal diarahkan untuk kepentingan akhirat. Kalau hanya menumpuk-numpuk, kan orang banyak sekarang begitu, ditumpuk tuh harta, ya, mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana, hartanya di mana-mana, termasuk uangnya di bank triliunan, ya. Begitu dia meninggal, ditinggalkan itu semua. Coba kalau kita pikir dengan akal sehat, ditinggalkan semua. Sayang kan? Kalau misalkan sejak di dunia itu disedekahkan gitu, luar biasa sekali. Jadi
harta yang dicari dengan susah payah bertumpuk-tumpuk itu ditinggalkan begitu aja. Ditinggalkan, nggak ada yang dibawa, ya, kecuali harta yang diamalkan, ya, apa yang disedekahkan atau yang dizakatkan itu yang akan dibawa. Ya. Uang yang berjuta-juta atau triliunan di bank itu atau harta yang banyak itu akan menjadi rebutan keturunannya. Jadi bahkan jadi pertikaian warisan itu kan. Jadi musibah gitu ya. Itulah. Terus wa yuhibbunal iyal ay ahlal bait wa yansawnal hura, mencintai iyal itu keluarga. Yang dimaksud di sini adalah ahlul bait. Ahlul bait itu bisa istri, bisa anak, itu ahlul bait ya. Jadi mencintai istri, anak bukan nggak boleh, tapi jangan sampai melupakan yang saunal hura, bahwa kita nanti ya akan diberikan bidadari. Yang saunal hura itu bidadari, melupakan bidadari fil jinan, di dalam surga ya. Jadi mencintai ahlul bait, kalau kita mencintai untuk diarahkan semua untuk ke satu strategi untuk mencapai surganya Allah, baik, mencintai seperti itu baik. Yang dimaksud adalah mencintai keluarga di sini adalah melupakan yang semestinya dia peroleh, yakni mendapat bidadari di surga ya. Sedikit-dikitnya orang memperoleh bidadari itu 70 orang, satu orang. Dan yang paling rendah itu kalau nggak salah 70 ya. Diberi kemampuan untuk makan itu meningkat menjadi 10 kali lipat. Kemampuan makan seseorang misalkan di dunia berapa lah orang makan. Kemampuan makan, kemampuan hubungan seksual itu 10 kali lipat meningkat. Ya. Lebih hebat daripada kuda ya. Lebih hebat daripada kuda. Diberi kegantengan wajah ya, dengan wajah Nabi Yusuf. Diberi akhlak ya, akhlak yang santun, itu akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi kita nanti di surga itu berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Udah luar biasa itu ya. Seperti itulah yang dijanjikan buat orang-orang yang masuk surga, di mana diberi kekuatan yang luar biasa, berlipat ganda, berapapun itu bidadari bisa habis sama dia. Gitu ya. Allah alam. Ya. Lanjut. Wa yuhibbun nafsa wa yansawnallah. Mereka mencintai diri mereka sendiri, wa yansawnallah, dan melupakan Allah. Yang dimaksud di sini mencintai diri sendiri, mencintai diri adalah bi an yatba'una murada anfusihim ya, murada anfusihim wa yatrukuna awamirillahi ta'ala. Mereka itu lebih cenderung mengikuti keinginan hawa nafsunya ya, hawa nafsu diri mereka. Wa yatrukuna awamirillah, dan mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Dalam pengertian mereka lebih suka bermaksiat kepada Allah daripada menjalankan perintah-perintah Allah. Ini yang dikatakan yuhibbun nafsa. Ya, mencintai diri. Mencintai diri memang boleh, bukan nggak boleh mencintai diri. Tapi diri ini harus diarahkan betul-betul menjadi diri yang taat kepada Allah, sehingga jangan sampai diri ini melupakan apa yang menjadi tanggung jawab di hadapan Allah ya, berupa perintah dan larangannya. Itu menjadi tanggung jawab yang harus kita tunaikan di dunia ini. Gitu ya. Kita lanjut. Wa yansawnal hur udah kan tadi. Wa yuhibbunal iyal, mencintai keluarga, ahlal baiti ya, ahlul bait ya, ini keluarga itu ya, ahlul bait itu istri, anak ya. Wa yansawnal hura, dan melupakan
bidadari, mereka merupakan bidadari fil jinan, di surga. Gitu ya. Wa yuhibbuna nafsa wa yansawna, dan mereka mencintai diri, ya, diri mereka, wa yansawna, dan melupakan Allah. Apa yang dimaksud? Yattabi'una murada anfusihim, ya, mengikuti kemauan diri mereka dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Kata Rasulullah di ujungnya nih, hum minni bura'un au budaun au bu'daun wa ana minhum bariun ay ba'idun. Hum, mereka itu yang seperti itu, ya, artinya orang yang lebih mencintai dirinya, meninggalkan perintah Allah, banyak maksiatnya maksudnya. Maka kata Rasulullah, mereka itu minni buraun, mereka itu menjauh dariku, kata Rasulullah. Minni buraun, mereka menjauh dariku, atau bu'daun, ya, menjauh, ya. Jadi orang-orang yang bermaksiat itu secara realita mereka itu sengaja menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa ana minhum bariun, dan kata Rasulullah, dan saya terhadap mereka itu juga menjauh. Ya, ini ba'idun, semakin menjauh. Jadi semakin kita bermaksiat, semakin kita banyak mengerjakan dosa, itu semakin jauh dari Rasulullah, semakin jauh dari Allah. Begitu maksudnya. Ini ya. Nah, itu selesai satu hadis, ya. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Wal maqalatus salisatu. Ada yang ketinggalan enggak tadi? Enggak kan? Udah ya, beres ya. Wal maqalatus salisatu, maqalah yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan. Kata Rasulullah, la yu'ti, tidak diberikan Allahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan Allah Subhanahu wa taala li ahadin terhadap seseorang itu khamsan, 5 perkara, atau minal hayati, 5 keadaan. Allah tidak memberikan kepada seseorang itu 5 kondisi atau 5 keadaan, illa waqad a'adda hayyan, kecuali Allah sudah mempersiapkan untuk orang itu lahu khamsan ukhra, 5 perkara atau 5 kondisi yang lainnya, min jazaiha, sebagai balasannya. Jadi la yu'tihi, yang Allah tidak memberikan, Allahu asyakhsa, terhadap seseorang itu asyukra, ya. La yu'tihi ay Allahu asyakhsa, di mana Allah tidak memberikan rasa syukur itu kepada seseorang, li ni'matin, terhadap nikmat yang diberikan, illa waqad a'adallahu ziyadah, kecuali sungguh Allah akan mempersiapkan bagi orang yang bersyukur itu tambahan, ya. Jadi setiap kita yang diberikan oleh rasa syukur, ya, jadi pemberian Allah kepada seseorang rasa syukur itu dengan kenikmatan yang diberikan, ada kenikmatan yang diberikan, setiap kenikmatan yang diberikan dia syukuri, illa waqad a'adallahu ziyadah, niscaya Allah akan mempersiapkan tambahan. Jadi Allah, semakin kita bersyukur semakin ditambah, semakin kita kufur semakin dikurangi. Begitu. Jadi prinsipnya bersyukur ditambah, ya. Kufur, mengingkari atau melupakan, maka akan dikurangi. Wa ala tilkan ni'mati, terhadap nikmat itu. Qala Allah Ta'ala, terhadap nikmat yang disyukuri itu, ya, terhadap nikmat yang disyukuri ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dalilnya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan, la azidannakum, niscaya aku tambahkan untuk kalian. Jadi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukuri, maka nikmat itu semakin bertambah. Pengertian disyukuri ini bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah ungkapan batin, ya, bukan hanya basa-basi, ya. Tapi ini dibuktikan dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya,
itu syukur kepada Allah. Ya, kalau kita diperintahkan sholat, kita sholat, itu tanda syukur kepada Allah. Ya, kalau kita diperintahkan untuk berzakat, kita berzakat, itu tanda syukur kepada Allah. Tidak melakukan maksiat, itu juga tanda syukur kepada Allah. Ya, jadi meninggalkan semua maksiat yang dilarang oleh Allah, itu tanda syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang sudah diberikan. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pendengaran, nikmat tangan, nikmat kaki, semua ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu harus disyukuri. Dengan apa? Dibawa semua anggota tubuh ini, ya, yang kita miliki itu untuk sujud kepada Allah. Itu bukti syukur kita kepada Allah. Ya, jangan digunakan untuk ngambil barang orang, untuk memukul orang, untuk nyakiti orang, kayak gitu ya. Jadi semakin kita bersyukur terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, baik nikmat yang nampak zahir ya, atau yang hisi yang ada di dalam dada kita, berupa nikmat iman, berupa nikmat sabar, itu nikmat semua yang diberikan Allah. Nikmat apapun yang berkaitan dengan hati ini kita syukuri kepada Allah, ya, begitu. Wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'adallahu al-istajabah. Tidak diberikan kepadanya, ya, doa itu adalah doa, ya, permintaan, illa wa qad a'adallahu istijabah wa qad a'adalahu istijabah. Jadi kecuali sungguh Allah sudah mempersiapkan jawaban, artinya dijawab. Setiap doa itu pasti dijawab, begitu maksudnya. Jadi kalau Allah kalau kita berdoa kepada Allah, tidak ada lain kecuali pasti dijawab. Yang kadang-kadang kita seringkali nggak sabaran ya, karena doa-doa yang kita lantunkan, yang kita kumandangkan, kita minta kepada Allah, kok nggak dijawab-jawab, padahal dijawab, ya. Dijawab artinya nggak ada satu doa pun yang kita minta kepada Allah itu nggak dijawab, semua dijawab, ya. Cuman ada yang dijawabnya di dunia, ada juga yang dijawabnya nanti di akhirat. Ada yang dijawabnya di akhirat, dalam pengertian diberikannya di akhirat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Ini satu informasi dari Allah bahwa berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku mengijabah doa kalian. Astajib, aku terima, ya, gitu. Jadi nggak ada satu doa pun yang kita minta ketika kita dalam kondisi apapun nggak dijawab. Cuman sekali lagi ada yang dijawab di dunia, ada juga yang dijawabnya ketika itu juga, atau beberapa hari kemudian, atau seminggu kemudian, ada juga setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Doa itu kan seperti itu, ya. Atau mungkin juga ada yang berpuluh-puluh tahun baru dijawab. Atau mungkin ada yang nggak dijawab di dunia, di akhirat nanti. Nggak mungkin nggak dijawab, pasti ada itu doa, ya, pasti dijawab. Ada jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru di dalam satu hadis nanti ada orang yang menerima amal ibadah berupa pahala ganjaran itu bergunung-gunung di dalam satu hadis, seperti gunung-gunung, bukit-bukit. Nah, itu adalah satu realita kata Rasulullah. Ketika di dunia itu dia selalu meminta, ya, selalu meminta. Kebanyakan yang minta itu kan orang-orang miskin. Yang jarang minta itu kan orang kaya, jarang minta orang kaya. Ya, orang punya itu jarang minta. Yang banyak minta itu kan orang miskin. Ya, orang nggak punya, orang sengsara itu yang meminta. Oleh karena itu doa orang miskin itu nanti ketika tidak dijawab di dunia itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ganjaran pahalanya itu membuat orang lain iri, sehingga Rasulullah ketika itu orang yang masuk surga dengan doa, dengan fasilitas biasa iri, kepengen seperti mereka. Ya, kepengen seperti mereka. Ya, ini ketika di dunia kan orang-orang miskin doanya lebih banyak tidak dijawab. Ya, kalau mereka doanya dijawab tentunya nggak miskin kan mereka itu.